Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran geografi. Nah, kemarin kita sudah ujian KD. Nah, ini kita akan lanjutkan tentang pembahasan kita. Jadi, jika selama ini kita membahas tentang desa dan kota, biasanya tidak afdol sekali apabila kita tidak membahas tentang urbanisasi. Nah, mungkin urbanisasi ini adalah salah satu istilah yang sering digunakan pada masa sekarang ini ya. Jadi, intinya urbanisasi itu adalah suatu istilah yang digunakan bagi orang desa yang ingin berkeinginan tinggal di kota. Nah, itu adalah dalam bahasa mudah untuk dipahaminya. Nah, kita lihat zaman sekarang ini dengan perbedaan kemajuan suatu daerah baik di kota ataupun di desa mengakibatkan orang-orang melakukan pergerakan ya. Pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain, dari desa ke kota, dari kota ke desa, dari antar provinsi ke provinsi lain, atau antar kota kabupaten ya. Itu semua biasa terjadi yang dikenal dengan istilah migrasi. Nah, salah satu bagian dari migrasi itu sendiri itu adalah urbanisasi ya. Jadi pengertian dari urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, itu secara sederhananya. Urbanisasi adalah masalah yang cukup serius bagi kita semua. Kenapa akan menjadi suatu masalah bagi pemerintah gitu kan? Apabila urbanisasi ini terus terjadi, maka akan tercipta yang namanya ketimpangan pembangunan antar daerah. Karena terdapatnya suatu pemusatan penduduk, suatu pemusatan sumber daya manusia yang handal di suatu tempat, sedangkan tempat yang lain nanti bisa menjadi tertinggal. Nah, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke slide-slide kita selanjutnya. Oke. Nah, kesalahan pola pikir warga desa yang beranggapan bahwa kota besar dan ibu kota adalah kota impian. Memang ya, itu adalah kebanyakan pola pikir orang ya. Kalau pemana kita tinggal di kota, kerja di kota, kayak macam ada suatu prestise gitu ya, suatu gengsi dan merupakan suatu kebanggaan gitu kan. Itu adalah pola pikir seperti itu ya. Yang menjanjikan kehidupan layak bagi mereka. Ya memang tidak dipungkiri ya, kalau kita bekerja di kota pada umumnya banyak sekali lapangan pekerjaan, ya kan, pusat-pusat kegiatan, dan pastinya akan mudah mendapatkan namanya kehidupan yang layak. Ya, itu tidak bisa dipungkiri juga ya. Padahal untuk menjalankan impian mereka dibutuhkan pengalaman tinggi, kemampuan, ilmu pengalaman kerja, dan gaya hidup yang sesuai untuk hidup di kota. Ya, memang. Nah, itu akan menjadi suatu dambaan bagi banyak orang, tetapi kita juga harus bisa bersaing, ya kan, dan memiliki skill dan keterampilan untuk bisa bertahan di kota besar contohnya seperti itu. Maka pengalaman ataupun kemampuan skill yang kita miliki ya, baik itu berupa pelayanan jasa ataupun skill kita dalam berkomunikasi, skill kita dalam bersosial, itu juga diperlukan ya dalam kehidupan kota untuk bisa namanya apa ya, berjuang di perkotaan besar gitu seperti itu. Nah, dan gaya hidup yang sesuai untuk hidup di kota ya, maksudnya ya tidak semua lah ya gaya hidup di perkotaan itu harus ditiru, apalagi yang buruk-buruknya kan. Pada umumnya kan urbanisasi ini dilakukan oleh orang desa yang ingin tinggal di kota gitu kan. Jadi tidak perlu semua nilai-nilai keburukan yang ada di perkotaan itu harus ditiru juga ya, seperti itu. Itu adalah bagian secara umumnya saja. Nah, nanti ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, salah satu migrasi tadi itu adalah urbanisasi ya. Jadi banyak macam-macam migrasi ini. Nanti ada transmigrasi, ada urbanisasi, ada imigrasi, ada remigrasi. Nah, kita hari ini memfokuskan pada urbanisasinya saja gitu ya.
Nah, menetap dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dari urbanisasi berarti desa ke kota. Melampaui batas politik atau negara. Nah, ini bisa dari orang luar negeri masuk ke Indonesia, orang Indonesia tinggal di luar negeri. Gitu kan? Nah, contohnya seperti penyanyi Anggun, Chintya Sasmi kan, dia orang Indonesia, tinggalnya di Perancis gitu kan. Ada juga orang dari luar negeri, dari Amerika tinggal di Indonesia. Itu termasuk ke dalam migrasi juga ya. Nah, dalam suatu negara, migrasi sebagai perpindahan yang relatif permanen dari satu daerah ke daerah lain. Itu adalah pengertian secara umumnya ya. Nah, kita lanjutkan. Pengarahan urbanisasi di Indonesia. Nah, bagaimana dengan urbanisasi di Indonesia? Apakah sudah tergolong baik? Ya kan? Ya, memang di Indonesia saat ini urbanisasi menjadi salah satu permasalahan bagi pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan, baik di kota besar, ya kan, daerah sedang berkembang ataupun daerah tertinggal, gitu kan. Nah, apa saja? Yang pertama, mengembangkan daerah-daerah perdesaan agar memiliki ciri-ciri daerah perkotaan, urbanisasi perdesaan. Nah, upaya mempercepat urbanisasi tanpa menunggu pertumbuhan ekonomi dengan melakukan terobosan yang bersifat non-ekonomi, namun diharapkan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Iya, memang kita wajib mengembangkan daerah-daerah pedesaan ya. Jadi kalau kita image pedesaan itu pasti daerah yang tertinggal gitu ya kan. Nah, ternyata tidak sedemikian ya. Kalau kita bisa mengerti dan mengembangkan bagaimana desa tersebut memiliki potensinya. Artinya apa saja yang ada di pedesaan itu harus kita potensikan gitu kan, agar terciptanya lapangan pekerjaan. Masyarakat yang ada di desa tidak perlu lagi ke kota. Karena apa? Karena sudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu. Maka perlu adanya terobosan-terobosan memberikan desa itu tidak jauh berbeda dengan kotanya. Bisa jadi infrastruktur, bisa berupa jalan atau fasilitas, ya kan? Nah, seperti itu gitu. Sehingga minat urbanisasi bisa dapat ditekan. Nah, yang kedua, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru atau dikenal dengan istilah daerah penyangga pusat pertumbuhan. Nah, jadi ini biasanya kita melihat potensi desa tersebut. Nah, apa yang bisa dikembangkan sehingga bisa menarik orang lain untuk berkunjung ke daerah situ. Nah, biasanya pedesaan kan identik dengan namanya alamnya yang indah, baru juga suasana yang sejuk gitu kan. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan jadi desa wisata gitu kan, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan ya, menjadikan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut gitu kan. Nah, itu sangat bisa membantu sekali untuk menekan urbanisasi. Nah, upaya untuk mengembangkan kota-kota kecil dan sedang mengimbangi pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan diklasifikasikan pada 3, yaitu gini. Intinya kota itu mau sebut kelas kota Medan ataupun Jakarta itu dulu awalnya dari desa. Ya, desa yang terus berkembang, mengalami perkembangan terus menjadi kota kecil. Ketika menjadi kota kecil, dia akan menjadi kota sedang. Kota sedang berkembang akan menjadi kota besar, dan kota besar akan menjadi kota megapolitan seperti Jakarta, gitu kan? Itu semua berawal dari desa. Dengan adanya kita memberikan namanya infrastruktur, fasilitas kepada desa, maka memungkinkan daerah tersebut bisa untuk berkembang juga. Nah, yang pertama bagaimana? Kebijaksanaan ekonomi makro. Apa itu gitu kan? Pertamanya itu menciptakan lingkungan iklim yang merangsang bagi pengembangan kegiatan ekonomi perkotaan. Seperti itu. Yang kedua, itu adalah penyebaran secara spasial pola pengembangan kota yang mendukung pola kebijaksanaan pembangunan nasional. Artinya ya, kita tidak luput dari yang namanya pengembangan sosial tersebut. Nah, yang ketiga, penanganan masalah kinerja masing-masing kota. Jadi itu harus kinerja dikaji ulang gitu ya. Nah, ternyata di samping ada sisi negatif, ternyata ada juga positifnya kok tentang urbanisasi. Apakah itu gitu kan? Yang pertama itu memodernisasikan warga desa. Jadi kan selama ini kan warga desa identik dengan namanya pengikatan dari adat istiadat, pengikatan dari namanya budaya yang begitu mengikat. Dengan adanya urbanisasi ini, pola pikir masyarakat itu bisa lebih terbuka, lebih rasional, lebih mandiri, lebih terbuka menghadap suatu perubahan gitu kan, dan lebih untuk fashionable gitu kan. Nah, tetapi tidak semua ya kemodernan yang ada di kota ini bisa diterima semua ya. Nah,
Mungkin ilmu pengetahuan boleh, teknologi boleh, pola pikirnya boleh seperti itu. Tapi yang kayak gaya hidupnya mungkin kalau bisa janganlah terlalu konsumtif ya dan konsumerisme. Oke, yang selanjutnya ada menambah pengetahuan warga desa. Ya, banyak loh orang dari desa yang awalnya ke kota tidak tahu apa-apa, tidak tahu menggunakan teknologi, tidak tahu bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara untuk mengembangkan diri di perkotaan gitu kan. Nah, selama di kota banyak sekali ilmu pengetahuan dan belajar untuk bisa bertahan hidup ataupun mengembangkan skill dari orang desa tersebut gitu kan. Menjalin kerjasama yang baik antar warga suatu daerah yang pastinya iya ya kan, karena apa, otomatis orang dari desa yang ke kota itu pasti akan menjalin, namanya akan mencari saudara di perantauan, maka dia akan menjalin dengan orang-orang yang baik sehingga dapat memiliki saudara di perantauan, istilah seperti itu. Mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa, ya artinya tidak, ketika nanti orang desa sudah pandai dengan ilmu dari kota, bisa saja orang desa ini bisa mengimbangi orang-orang kota yang pada umumnya dikenal dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang baik gitu kan. Karena apa? Pengalaman yang diterima dari orang desa ternyata bisa memberikan pengalaman untuk berkompetisi dengan orang kota. Nah, seperti itu. Nah, ada nih faktor penyebab migrasi. Yang pertama, faktor pendorongnya. Makin berkurangnya sumber daya alam. Iya, karena di pedesaan bisa jadi hasil pertaniannya berkurang. Sumber daya alamnya sudah alih fungsi lahan, ya kan? Maka tidak lagi banyak pekerjaan sehingga mereka untuk ke kota. Selanjutnya, menyempitnya kesempatan kerja di tempat asal sudah pasti karena di pedesaan itu kalau tidak bertani, beternak, ya, ya berdagang sedikit-sedikit. Nah, hanya itu saja fokus mata pencarian gitu kan. Maka mereka untuk mencari ke kota untuk beraneka ragam lagi. Adanya tekanan politik, agama, suku dan ras di daerah asal. Iya, biasanya adat istiadat bagi mereka yang tidak suka terikat, maka mereka itu akan pergi ke suatu tempat untuk mencari kehidupan yang lebih baik gitu kan. Tidak cocok lagi dengan budaya setempat. Nah, ini contohnya di pedesaan kan biasanya umur 16 tahun itu harus dinikahkan. Nah, sedangkan dia itu di luaran sana dia tahu bahwa menikah itu nggak secepat itu, maka dia akan pergi mencari ke daerah-daerah yang lain gitu kan. Nah, ada alasan untuk pekerjaan, pendidikan, perkawinan. Ya, banyak kok orang dari desa itu yang melakukan urbanisasi untuk kerja, untuk sekolah, kuliah, dan pernikahan pastinya ya. Nah, itu adalah faktor penyebabnya. Nah, ada nih usaha-usaha mencegah mengurangi urbanisasi. Yang pertama itu melaksanakan pembangunan secara desentralisasi. Maksudnya itu melaksanakan pembangunan itu kalau bisa merata gitu ya. Mengadakan modernisasi desa dengan program pembangunan. Jadi desa itu diperhatikan, fasilitasnya, program-program pemerintah itu harus menyangkut ke pedesaan juga. Fasilitasnya juga di pedesaan, ya kan, itu harus dikendalikan juga. Mengendalikan pertumbuhan penduduk di pedesaan melalui program keluarga berencana. Itu semua perlu ya dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan di pedesaan gitu ya. Nah, ada nih pengaruhnya gitu kan dari daerah yang ditinggalkan. Nah, pengaruh positifnya itu yang pertama, mengurangi jumlah penduduk sehingga kepadatan penduduknya berkurang. Iya, karena kalau di desa sebenarnya jumlah penduduknya udah sedikit ya, cuma lantaran pindah lagi ke kota ya makin berkurang gitu ya kan. Mengurangi jumlah pengangguran di daerah asal sudah pasti. Ya, kalau di pedesaan ketika tamat sekolah menganggur tidak pekerjaan ada di kota, kerja di kota, maka pengangguran di desa itu berkurang gitu kan. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sudah pasti karena mereka bekerja dapat upah, dikirim ke kampung, bisa meningkatkan kesejahteraannya di sana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga pengaruh negatifnya ternyata, memperbesar jumlah penduduk sehingga kepadatan penduduk semakin tinggi. Nah, ini bagi daerah tujuan ya, kota. Semakin banyak orang desa yang masuk ke kota, maka perkotaan akan semakin padat gitu kan, dan lahan juga akan semakin mahal pastinya. Lapangan kerja semakin berkurang, iya, karena lapangan pekerjaan itu bukan hanya didapatkan hanya orang desa, tapi orang kota juga butuh pekerjaan, harus bersaing gitu ya. Nah, timbul masalah sosial ya kan, gelandangan, pemukiman kumuh gitu kan. Bagi mereka yang tidak memiliki skill bisa jadi gelandangan, dan mereka tidak punya tempat tinggal bisa tinggal di pemukiman kumuh gitu kan. Dan pastinya meningkatkan kriminalitas di perkotaan gitu kan. Nah, itu adalah dampak negatifnya ya. Nah, negatif bagi desa juga ada. Pastinya desa kekurangan tenaga kerja. Baru budaya kota itu nanti bisa ditularkan di pedesaan. Ya, desa banyak kehilangan penduduk yang berkualitas karena usia muda pada umumnya ya melakukan urbanisasi seperti ini. Nah, dampak positif bagi kota apa nih? Tenaga kerjanya. Ya, jadi tidak semua loh
pekerjaan di kota itu mau dilakukan orang kota, contoh kayak pembantu gitu kan. Nah, banyak dari desa yang melakukan kesini gitu kan. SDM yang berkualitas, artinya apa? Ada pelatihan di perkotaan gitu kan. Nah, dampak negatif bagi kota pasti pengangguran. Apabila mereka nggak dapat kerja, ya akan menganggur kan. Ada gubuk-gubuk liar tadi, kemacetan juga, pengangguran. Nah, itu adalah dampak-dampaknya. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran geografi yang selanjutnya. Tetap semangat ya. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.